Bersama saya 8 hari semuanya jadi meditasi. Tidak saja duduk jadi meditasi, semuanya kita jadikan meditasi. Everything is transformed into the path. Segala sesuatu. Ya. Dan yang paling penting urutannya ya, duduk penting, meditasi duduk penting. Meditasi jalan penting. Meditasi makan penting. Meditasi tidur penting. Yang lain boleh agak 3/4 saya serius. Tapi kalau duduk, jalan, makan, tidur tolong 100%. 100%. Nah, meditasi duduk dulu yang paling penting. Kalau ada teman muka sering ikut meditasi kelihatan. Pernah ketemu guru lain dengan pendekatan lain, saya hormati. Saya strict sekali di jalan, saya nggak boleh jelek-jelekin orang, nggak boleh jelek-jelekin guru orang, apalagi pendekatan orang. Bahkan sesama guru di pikiran pun saya nggak boleh jelek. Kadang-kadang ada orang yang menggoda saya untuk menjelekin guru lain, nggak tertarik. Ada staf saya, Ivan, saya didik disiplin sekali. Kalau ada murid atau teman yang menggoda-goda kita untuk menjelekkan orang lain, tetap tutup mulut, strict. Jadi kalau Anda pernah belajar guru lain, pendekatan lain, saya hormati. Tapi boleh coba pendekatan saya. Ya, bagi yang sudah lama, kacamata kuda saja. Nah, untuk posisi duduk itu saya diajarin namanya 7 titik Vairocana. Jadi 7 point of Vairocana. Ini standar di banyak tempat. Cuman penafsiran 7 titik Vairocana itu beda-beda dari satu guru ke guru yang lain. Ya. Ada 7 titik duduk yang diharapkan sempurna Anda. Ya. Pertama, duduk paling sempurna, duduk sila. Yang paling bagus posisi lotus. Ada teman-teman yang bisa lotus di sini tahu. Ya, tapi kalau nggak bisa begini nggak apa-apa. Ini setengah lotus. Pertama duduk lotus yang paling sempurna, setengah lotus seperti saya juga bagus. Ya. Bahkan di barat banyak kan teman-teman bule itu nggak bisa sila. Begini pun masih dikasih kok. Begini kursi di atas. Kan bule-bule banyak yang nggak bisa sila. Bagi teman yang kelelahan duduk terpaksa di kursi, begini boleh. Tapi ini tidak maksimal. Tapi bagi yang begini, tolong injakkan kaki kiri sama kanan seimbang. Nggak boleh ada yang lebih di atas. Ya, kadang-kadang makin capek sekali ya, kan saya. Jadi yang paling ideal duduk bersila, lotus kalau nggak bisa penuh setengah seperti saya. Titik pertama duduk. Ya. Titik yang kedua mudra. Mudra itu posisi tangan. Posisi tangan. Sahabat Hindu di belajar yoga dia mudranya begini kiri kanan. Bagus, boleh. Kalau Anda merasa comfort dengan tangan begini, dua-duanya boleh. Ya, jadi begini boleh. Ya. Nah, di ruangan ini mudra rupang Buddha ada di sini meniru Borobudur. Ini ruangan ini tantra banget. Ya, Borobudur. Di Borobudur kalau posisi rupang Buddha ke timur begini. Ya, jadi maaf. Ya, ke timur. Penafsiran juga macam-macam. Konon Guru Agung Buddha ketika mengalami pencerahan posisi ke timur ini di hadapan. Dan saat titik pencerahan tercapai, minta disaksikan sama Ibu Pertiwi. Coba Ibu Pertiwi saksikan saya mencapai pencerahan. Nah, posisi di Borobudur ke timur. Ini yang menghadap ke timur. Ya. Kalau menghadap ke selatan ke sana, mudranya begini. Ya. Mudra begini ini memberi. Bahasa Buddhisnya dana paramita, memberi selatan. Ya. Cocokan. Kalau saya meditasi di ruangan ini paling banyak saya duduk di sebelah selatan. Karena saya selalu belajar biar menyempurnakan pemberian buat orang lain. Ya, karena saya jalan saya memberi ajaran semurni mungkin. Makanya kalau saya duduk di ruangan ini hampir selalu duduk di sana di posisi Buddha biar diajarin memberi.
Posisi barat, ini posisi wanita itu posisi berdoa. Ya, jadi tangan kanan menunduk ini posisi berdoa. Posisi ini ke utara. Utara yang kalau di Borobudur diceritakan posisi yang banyak gangguan ya, yang banyak goda-godaan itu, yang setan, yang di arah begitu. Ini capek nih kalau begitu. Ya, asal kuat 1 jam begini. Ya, ini artinya apa? Don't be afraid, there is only karma. Ya, jangan takut, apapun yang terjadi hanya karma. Don't be afraid, melindungi. Ya, ini jarang saya ketemu orang meditasi begini, jarang. Oke, dengan saya tidak kaku. Jadi silakan yang mana. Dan khusus dengan saya, yang cocok boleh ikut, tidak cocok pakai gaya yang lain. Saya ini di dalamnya bahasa Balinya Bali banget. Diajarin di Bali itu posisi mudra begini. Ya. Kenapa posisi mudranya begini? Karena di sini Anda lihat kiri tidak lebih tinggi dari kanan, kanan tidak lebih tinggi dari kiri. Bahasa Balinya asa atau ya. Ini teman Bali boleh dengar serius. Kalau di Besakih namanya kiwa tengah. Jadi kiri sama kanan tidak lebih tinggi, tidak lebih besar, sama asa. Dan di tengah-tengahnya itu boleh tanya di interview di mana pelingkihnya di Besakih. Karena kalau saya Besakih tidak kemana-mana, langsung ke sana. Saya ke Penataran Agung pun hanya menghormat, lupa langsung sana. Jadi kiri tidak lebih tinggi dibandingkan kanan. Kalau orang Bali umumnya kan kiri dibenci, kanan dipuja. Kiri setan, kanan pah. Ini kenapa sih mudra begini diajarin sama guru saya di alam dia lihat begini mudranya begini. Nah, kiri tidak lebih tinggi dari kanan, kanan tidak lebih tinggi dari kiri. Jadi kalau di Islam itu ilmu sufi, para santo di Kristianitas kayak gitu. Jadi datar. Kalau di Rupang Buddha, posisi begini diambil oleh patung Buddha Kanon Jepang. Di Jepang patung Buddha Kanon semuanya begini. Saya perhatikan sekali. Ya, jadi boleh yang mana sih? Ya, itu mudranya. Jadi pertama dulu, yang kedua mudra, yang mudra posisi tangan. Yang ketiga ini sayap kita jangan terlalu longgar ini, jangan terlalu ketat. Kalau ketat nanti keringetan. Jadi ya, di antara kedua, satu duduk, dua mudra, ketiga. Yang keempat punggung straight, punggung Anda lurus. 4, kelima leher lurus. Keenam mulut jangan terlalu rapat, itu terlalu rapat. Natural saja. Yang natural itu tidak terlalu tertutup, tidak terlalu terbuka. Ya. Dan yang bagus lidahnya menghadap ke atas di akarnya gigi, ya, membantu proses perjalanan kuda ini ke atas. Sampai juga menghindarkan ludah kita jatuh. Ya. Dan terakhir yang ketujuh, mata jangan tutup, karena mata disebut sebagai gerbangnya kebijaksanaan, gerbangnya pencerahan. Jangan tutup. Kalau lagi segar pagi-pagi, buka sedikit aja. Yang penting nggak ditutup. Tapi kalau lagi ngantuk siang hari normal saja. Ya normal saja. Begitu ya. Ya, makanan sebelumnya Deul bagus sekali. Dulu di situ. Deul, kenapa nggak di dalam? Dulu di gerbang situ dengan mata begini. Kenapa di gerbang? Sekaligus lihat turis datang dan pergi datang. Ya di situ dengan mata begini. Jadi 7 titik ya. Duduk. 3, 4, 5, 6, 7. Dan di antara 7 ini satu yang paling penting, yaitu adalah ininya lurus, punggung lurus itu yang paling penting. Yang lain-lain masih, tapi mau gimana yang penting lurus. Ya alasannya karena gerakan energi tidak ke atas, tidak terganggu. Kita kalau meditasi dulu ya.
Ini kan kita temanya hari ini, pertemuan ini kan healing. Healing itu penyembuhan. Bagusnya yang pertama, ketika duduk Anda mengalami ketenangan dan keseimbangan. Bahasa teknis meditasinya samatha. Ya, tenang dan seimbang. Tidak ada penjelasan lebih sederhana menerangkan samatha, ketenangan, keseimbangan. Ini bahasa paling sederhana menurut saya. Nah, terakhir tips untuk teman-teman yang matanya kena goda orang. Ya, tips ya. Ini saya nggak enak aja mata-mata kena santet ini. Tips. Ini tips yang pertama sangat powerful, sangat powerful. Saya harus bilang sangat powerful. Ini gini, sekali lagi, malam ini saya banyak menyebut guru saya Lama Adisa. Lama Adisa di Pamekaran itu seorang guru di abad 10 ke 11. Kisahnya seperti guru Buddha, pameran meninggalkan kerajaan gitu. Bertemu banyak guru dan terakhir dia melihat gurunya ada di kerajaan Sriwijaya. Jadi gurunya orang Indonesia. Guru saya juga. Namanya Yang Arya Serling Padarma Kirti. Zaman Sriwijaya Jaya 10 sebelah. Nah ini Lama Adisa ketika berangkat dari India ke Palembang Sriwijaya itu naik kapal laut 13 bulan. Zaman itu tidak ada pesawat. Zaman kita harus jalan kaki. Di tengah jalan kapalnya dibanting-banting sama naga, dibanting-banting. Jadi kapal laut jangan dulu. Jadi terbang di atas permukaan laut itu tinggi, pas. Minta maaf bahasa sekarangnya godaan setan. Tapi bagaimana Lama Adisa menundukkan setan itu yang saya kasih tips ke anda yang matanya kena santet. Ya. Kalau Anda didatangin yang begitu, tips yang pertama yang bagus, lihat mereka sebagai ibu kita, ibu yang asli, ibu kandung kita, ibu kandung. Ya, lihat mukanya dalam bayangan itu ibu kandung kita, seperti saya, ibu saya. Terus dia tajam juga ibu kita. Semakin terang wajah ibu Anda lihat di muka orang itu semakin bagus. Karena begitu Anda berhasil melihat penggoda itu sebagai ibu Anda, dia berhenti melihat Anda sebagai musuh. Dia akan melihat Anda sebagai anak. Dan tidak mungkin seorang ibu menyakiti anak. Ini teknik sangat powerful. Jadi naga di tengah samudera aja bisa disatukan. Terus naganya dilihat sebagai ibu saya. Naganya di pertama dilihat sebagai ibu terang sekali ibu kandung. Setelah dilihat sebagai ibu kandung, doanya Lama Adisa begini, ibu, kalau ibu kehausan boleh minum darah saya. Kalau ibu kelaparan boleh makan daging saya. Tapi tidak mungkin seorang ibu memakan anaknya, tidak mungkin. Selama. Ya teman-teman, jadi karena ini temanya healing, tips. Jadi sudah, kalau meditasi biasa saya nggak mungkin cerita seperti ini. Terus itu tips yang paling sempurna. Yang kedua, setiap ada pengganggu dari luar, ini untuk meditasi. Katakan suara motor, jangan dulu sialan punya motor satu sombong dan kita. Jangan dulu seperti ini. Saya nggak motor bel untuk diingat kenapa. Di sini suka pagi-pagi ada suara ayam utang. Keker, kembali ke sini. Entar kalau ada besok turis kurang ajar ngomong keras-keras di sini, kembali ke sini. Pakai bel. Gunakan semua gangguan yang datang dari luar sebagai bel kesadaran untuk kembalikan akal ke pusat konsentrasi Anda. Ya, itu setiap bentuk gangguan di luar dibawa sebagai guru simbolik yang memperkuat. Seperti malam ini kita istri mati. Nggak usah mengeluh, nggak usah marah, siapa yang dimarahin. Kita mulai saja.